Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fil hadithi raddun 'ala al-'usati alladhina idza nahaw 'anil ma'asi qalu. Di dalam hadis tersebut raddun 'ala al-'usat, bantahan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raddun 'ala al-'usat alladzina idza nahaw 'anil ma'asi, ketika mereka dinasihati, ditegur dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Qalu, kemudian mereka mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, yaitu mereka menunjuk hati. Wa daraba ahaduhum ala sadrihi, mereka pun ketika ditegur, dinasihati dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka menunjuk dada mereka, memukul dada mereka, kemudian mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Fastadalla bihaqqin 'alal batil, mereka berdalil dengan dalil yang benar, namun di dalam penempatan yang salah. Li'anna alladhina qala, karena yang mengatakan at-taqwa hahuna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. At-taqwa hahuna 3 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi at-taqwa hahuna 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi, dan beliau menunjuk, berisyarat kepada hatinya, bahwasanya ketakwaan itu ada di dalam hati. Qala at-taqwa hahuna huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan at-taqwa hahuna yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang bermaksiat tersebut ketika ia dinasihati, ditegur, kemudian ia mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Wa ma'nahu fil hadits idza taqa ma hahuna ittaqatil jawarih. Lakin hadza yaqul at-taqwa hahuna yani annahu sayasillah. Makna dari at-taqwa hahuna di sini atau di dalam hadis ke-6 ini, idza taqa ma hahuna ittaqatil jawarih. Kalau ketakwaan itu sudah menancap di dalam jiwa seseorang, di dalam hati seorang hamba, ittaqatil jawarih, maka anggota badan juga akan mengikuti. Lakin hadza yaqul, akan tapi orang ini ya yang melakukan kemaksiatan tersebut ketika ia dinasihati kemudian mengatakan at-taqwa hahuna, tujuannya adalah annahu sayasillah, dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dengan anggota badannya, sehingga ia mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan ada di dalam hati saja, sehingga seorang tidak bisa mengetahui apakah dia bertakwa atau tidak. Namun kalau kita kembalikan kepada hadis, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, maka ini menunjukkan bahwa hatinya masih kosong, ya, belum ada ketakwaan di dalam hatinya. Karena ketika hati ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan akan mengikuti. Wat taqwa takunu fil qalbi, dan ketakwaan ada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar para khatib, khutbah, kemudian asatidz ketika menyampaikan untuk menganjurkan kita untuk bertakwa. Namun dari segi
kalimat, ya, ucapan mudah kita ucapkan takwa, kita bertakwa mudah. Namun mempraktikkan ini yang sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Yaitu orang-orang yang mengagungkan syariat-syariat Allah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itu semua bersumber dari takwa, ketakwaan di dalam hatinya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa tempatnya di dalam hati kita. Sehingga Talha bin Ubaidillah ketika menjelaskan tentang makna takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa an tatruka ma'siyatallah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menanggapi ketika kita menasihati seseorang, misalnya untuk menasihati ia terhadap kemaksiatan yang ia kerjakan, kemudian ia mengatakan at-taqwa hahuna, maka hendaklah kita mengatakan law salaha ma hahuna, kalau sudah baik hatinya, kalau bersih hatinya, ya, bersih hatinya dari kesyirikan dan maksiat-maksiat yang lain, salaha ma hunak, otomatis anggota badannya akan baik pula. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, kalau hati itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka jasad ini, anggota badan ini akan ikut baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau hati ini buruk, rusak, penuh dengan kesyirikan dan kebatilan, fasadal jasadu kulluhu, maka anggota badan akan ikut rusak. Jadi ketika kita melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita nasihati, kemudian dia mengatakan at-taqwa hahuna, maka ini adalah sebuah kesalahan. Karena kalau seandainya hatinya baik, kemudian ketakwaan ada di dalam hatinya, maka ia akan berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bahkan ketika ia mengerjakan kemaksiatan tersebut kemudian dinasihati, maka ia akan menyadari, ia akan sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga kita melihat secara zahir, ya, orang mengerjakan amalan ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam hatinya ada riya, sum'ah dan yang lainnya, maka ini juga bentuk kesyirikan yang akan mengotori hati seorang hamba.